Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di kegiatan harian Bunda Dewi. Hari ini kebetulan hari terakhir Bunda libur lebaran. Dan insya Allah mulai besok Bunda udah mulai masuk kerja dan melakukan berbagai macam aktivitas kembali seperti biasa. Oh ya, sebelumnya Bunda juga mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman setia yang udah selama ini mendukung, mendoakan dan udah selalu setia menonton semua video-video Bunda. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini karena hari terakhir Bunda libur kerja, yaitu libur lebaran. Jadi hari ini Bunda mau beresin semua yang ada di dalam rumah ini. Gak semuanya juga sih ya, semampunya Bunda aja ya. Jadi pertama Bunda mulai dari ganti spray di kamar lagi-lagi. Karena ganti spray ini rutin banget Bunda lakuin selama 1 minggu sekali. Tergantung, kalau misalkan Bunda ngerasa spraynya udah kotor atau kayak udah nggak enak untuk dipakai tidur, karena di kamar utama ini jadi tempat ngumpulnya Bunda dan keluarga, biasanya Bunda ganti spraynya bisa seminggu 2 kali. Ada banyak banget pertanyaan dan juga komen dari teman-teman perihal si kamar utama ini. Jadi alhamdulillah kamar utama ini adalah salah satu impian Bunda yang saat itu Bunda cuma iseng-iseng bermimpi, terus Bunda iseng-iseng menghayal gimana ya rasanya kalau punya kamar tidur impian yang menurut Bunda ya dan menurut suami itu udah paling bagus lah gitu, yang pastinya nyaman dan enak untuk dijadiin tempat istirahat, untuk melepas lelah, melepas penat dari berbagai macam aktivitas dan juga pekerjaan di luar ya. Jadi Bunda sambil cerita nih ya, Bunda beberesnya. Dulu tuh Bunda gak pernah yang namanya nginep atau kayak liburan ya, entah itu liburan kenaikan kelas zaman Bunda masih sekolah nih ya, atau liburan semester zaman Bunda masih kuliah, terus liburan tahun baru, bahkan liburan lebaran yang namanya nginep di hotel atau enggak kayak di villa-villa yang bagus gitulah. Pernah waktu itu Bunda saat sebelum menikah diajak sama orang tua nginep di villa gitu. Dan itu juga selama seingat Bunda ya, dari Bunda kecil sampai Bunda sebelum nikah itu paling cuma beberapa kali aja, dan itu pun karena ada acara keluarga besar dan bukan cuma keluarga inti aja atau kayak cuma Bunda dan orang tua Bunda, bukan. Apalagi yang namanya tidur di hotel itu Bunda gak pernah sama sekali. Seingat Bunda ya, orang tua Bunda tuh gak pernah ngajak anak-anaknya tuh untuk tidur di hotel atau nginep atau bermalam atau liburan di hotel lah gitu intinya. Kenapa? Pertama, karena keluarga Bunda, orang tua Bunda berasal dari keluarga yang sederhana, sangat benar-benar sederhana. Orang tua Bunda bekerja sebagai PNS untuk papa Bunda atau ako, dan mama atau nenek itu ibu rumah tangga. Jadi yang bekerja hanya papa atau ako. Dan gak pernah kepikiran sama sekali untuk Bunda minta sama orang tua saat itu sebelum berkeluarga atau sebelum menikah, minta kayak kalau liburan atau kayak waktunya libur panjang seperti salah satunya libur lebaran ini, minta untuk nginep atau jalan-jalan terus tidurnya tuh di hotel tuh gak pernah. Karena seingat Bunda juga setiap lebaran itu orang tua Bunda gak pernah ngajak anak-anaknya untuk jalan-jalan keluar kota gitu ya, atau ke daerah mana gitu tuh gak pernah. Karena memang saat itu keadaan ekonomi orang tua Bunda ya bisa dikatakan menengah ke bawah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hari-hari aja itu udah alhamdulillah banget gitu. Ditambah juga saat itu orang tua Bunda belum memiliki mobil atau memiliki kendaraan roda 4, jadi cuma punya motor. Setiap lebaran kalau misalkan kita mau pulang kampung atau mudik ke rumah nenek, orang tua dari orang tua Bunda itu, walaupun masih di daerah Bekasi ya, tapi itu jaraknya lumayan jauh, butuh waktu kurang lebih 2-3 jam. Saat itu kita naik angkot gitu loh, jadi naik Koasi.
Itu bunda inget banget dan gak akan pernah bunda lupain sih itu. Dan setelah kita mudik pun gak ada yang namanya jalan-jalan keluar daerah, terus juga nginep di hotel atau enggak di tempat rekreasi lah gitu, itu gak pernah. Sampai akhirnya bunda berkeluarga, menikah dan ketemu suami. Alhamdulillah bunda juga ketemu suami yang kita sama-sama benar-benar dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana dan yang biasa aja gitu. Nah terus bunda juga pas ketemu suami, terus pertama kali bunda namanya kayak nginep di hotel gitu ya sama suami itu setelah kita berkeluarga pasti ya. Itu sama anak-anak sekali-kalinya itu di salah satu hotel ada di daerah Bekasi, itu juga nggak jauh-jauh. Itu kita nginep kurang lebih 2 malam. Nah terus 1 malam itu kan lumayan harganya, kurang lebih 1.200.000-an gitu deh. Dan kita nginep selama 2 malam karena kayak pengen bener-bener ngerasain gitu gimana sih rasanya nginep di hotel sama anak-anak, liburan, terus juga kayak tidur di hotel yang tahu sendiri kan kamar hotel tuh seperti apa gitu. Nah selama di hotel itu bunda kayak sambil menghayal gitu, ya Allah semoga aja suatu saat nanti bunda punya kamar seperti kamar rasa hotel gitu. Dan itu nggak kepikiran sama sekali karena saat itu kita masih tinggal di kontrakan petakan. Nah saat itu alhamdulillah punya rezeki, terus akhirnya suami ngajakin bunda dan anak-anak untuk bermalam di hotel selama 2 malam. Nah setelah itu udah nggak pernah lagi, dan kebetulan bunda juga sama suami kita nggak pernah yang namanya ajak anak-anak untuk jalan-jalan keluar daerah atau nginep di keluar daerah, itu nggak pernah, kecuali kemarin pernah kita nginep di villa, itu pun karena acara keluarga besar ya, jadi bukan keluarga inti kayak cuma bunda, anak-anak dan suami aja, enggak, itu nggak pernah sama sekali. Jadi kita lebih sering paling kalau misalkan main sama anak-anak cuma ajak ya sekitar daerah rumah aja gitu mams. Nah terus sambil berjalannya waktu alhamdulillah sedikit-sedikit bunda mulai menabung karena bunda punya mimpi, yaitu bunda mau di dalam rumah itu ada satu tempat yang bener-bener nyaman yang bisa bikin bunda tuh dan keluarga pastinya betah ketika kita libur dan diem di dalam rumah aja gitu. Akhirnya bunda sisihin dari setiap hari uang jatah jajan bunda dari suami gitu, bunda cicil setiap hari, bunda tabungin. Misalkan bunda hari ini ada sisa 20.000, 30.000, itu bunda sisihin setiap hari sampai akhirnya alhamdulillah bunda punya tabungan. Terus bunda coba cari tambahan di luar pekerjaan pokok bunda, yaitu nge-YouTube seperti yang udah bunda ceritain ya di video-video sebelumnya. Awal mula bunda nge-YouTube itu video bunda tuh cuma beberes, bersih-bersih, bebenah rumah, terus yang pokoknya mohon maaf ada suami buka pintu terus tutupnya kena angin gitu, pintunya kena angin jadi kencang, mohon maaf ya. Nah terus balik nih bunda cerita, awal mula bunda bikin video di YouTube pertama itu di channel YouTube Keluarga Sederhana ini, video cuma bersih-bersih aja. Kenapa? Karena pertama bunda suka sama yang namanya kebersihan, bunda suka sama yang namanya beberes, bebenah, bersih-bersih, menata semua peralatan atau perabotan yang ada dalam rumah gitu. Walaupun awal mula bunda bikin channel YouTube tuh banyak banget kayak ejekan gitulah dari orang-orang sekitar, dari kayak teman-teman, keluarga, pokoknya ada banyak lah yang bilang kalau ketemu nih ya, udah beberesnya wi, udah selesai nyapunya wi, udah selesai bersih-bersihnya wi, kayak gitulah, pokoknya ada banyak banget dah kayak cemoohan gitu yang mungkin ledekan, ejekan, tapi bunda nggak pernah ambil pusing dan bunda nggak pernah ambil hati gitu, karena bunda ngerasa apapun yang bunda lakuin itu pertama karena bunda suka, kedua karena memang bunda ngerasa itu hobi bunda, ketiga bunda ngelakuinnya dengan happy, dan keempat bunda ngerasa karena memang itu bermanfaat gitu. Artinya memang apapun yang bunda kerjakan saat itu di awal mula bunda buat video di channel YouTube Keluarga Sederhana ini, memang aktivitas atau tugas
Bunda sebagai ibu rumah tangga di luar sebagai ibu bekerja. Dan akhirnya ternyata alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah banget, Bunda nggak nyangka yang mulanya diejek, dicemooh, dihina, dan kayak nggak dianggap gitulah mungkin ya channel YouTube Bunda tuh di awal-awal, justru malah membuka pintu rezeki yang sangat luas dari berbagai macam pintu atau berbagai macam belahan gitu loh. Apa sih bahasanya Bunda ya, pokoknya mulai dari akhirnya pelan-pelan channel YouTube Bunda udah mulai berkembang, terus Bunda udah mulai menerima endorse atau kerjasama dari berbagai macam brand atau produk, terus penghasilan YouTube Bunda udah mulai ada nominalnya lah ya bisa dikatakan ya. Setelah 9 bulan yang udah Bunda cerita, selama Bunda bikin channel YouTube itu nggak ada penghasilannya sama sekali dan belum sampai mencapai batas minimal gaji YouTube tiap bulan, yaitu 1,3. Akhirnya pelan-pelan dan pasti pendapatan Bunda di channel YouTube dan pendapatan Bunda sebagai content creator mungkin ya bisa dikatakan. Karena selain Bunda nge-YouTube, Bunda juga aktif di Instagram. Jangan lupa ya follow Instagram Bunda di @rumahsederhana_. Terus alhamdulillah dari situlah akhirnya Bunda bisa sedikit demi sedikit menabung. Setiap Bunda dapat endorse, setiap Bunda dapat penghasilan dari YouTube, Bunda sisihin sebagian untuk mewujudkan mimpi Bunda. Terus sebagiannya lagi Bunda sisihin untuk dikasih ke orang tua. Itu Bunda nggak pernah namanya lupa, atau bisa dibilang Bunda nggak pernah alfa, nggak pernah absen. Setiap Bunda dapat rezeki apapun dan berapapun, Bunda selalu nomor 1 itu Bunda kasih ke orang tua, yaitu ke papa dan ke mama. Terus Bunda beliin juga untuk kebutuhan pokok di rumah. Selain itu sisanya Bunda sisihin untuk mewujudkan impian-impian Bunda gitulah. Nah, sebelum Bunda memiliki dapur impian yang baru beberapa bulan lalu di makeover, pertama kali mimpi yang akhirnya Bunda bisa wujudkan adalah si kamar utama tadi ya, yang di video sebelumnya tadi. Jadi itu step by step, bener-bener pelan-pelan banget Bunda buat si kamar tidur utama itu menjadi kamar impian Bunda dan juga keluarga, menjadi satu-satunya tempat terfavorit, ternyaman, terbaik, yang jadi tempat untuk kita tuh bener-bener bisa melepas semua rasa lelah, penat. Terus juga udah gak kepikiran lagi yang namanya mau jalan-jalan, karena menurut Bunda ketika kita libur, kita ngumpul di kamar aja tuh kayak udah ngerasa udah lebih dari yang namanya jalan-jalan gitu. Karena saat itu Bunda berpikirnya, kenapa harus menunggu waktu, misalkan waktu liburan atau waktu libur panjang itu dalam setahun ada 2 kali misalkan. Nah terus kita nabung nih ya, misal untuk jalan-jalan nih misalkan, itu bisa habis bahkan sampai jutaan gitu untuk nginep di hotel atau untuk nginep di villa atau nginep di tempat penginapan manapun lah untuk jalan-jalan gitu. Kenapa nggak si uangnya itu kita sisihin sedikit demi sedikit untuk mewujudkan impian kita yang kita bisa rasain atau kita bisa nikmatin tuh setiap hari gitulah. Itu yang Bunda pikirin saat itu. Jadi Bunda buang jauh-jauh pikiran yang namanya Bunda mau jalan-jalan, liburan ke sana ke sini, jauh keluar daerah kemanapun itu, dengan Bunda berpikirnya, buat apa Bunda liburan jauh terus udah menghabiskan uang banyak sampai rumah berantakan, terus juga kayak sampai rumah tuh malah ngerasa gak nyaman gitu kan setelah kita udah capek di perjalanan gitu. Kenapa gak akhirnya Bunda berpikir untuk si uang yang harusnya habis buat jalan-jalan dan waktunya hanya sesaat itu Bunda sisihin dan Bunda simpen untuk mewujudkan impian-impian Bunda yang bisa Bunda dan keluarga nikmatin setiap harinya sampai nanti Bunda dan suami juga anak-anak tuh kayak Bunda sama suami udah tua dan udah gak produktif lagi, tinggal kita lihat tumbuh kembang anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, berkah dunia dan akhirat gitu. Kenapa nggak dipikir kayak gitu. Nah akhirnya Bunda buang ego, Bunda buang gengsi
kemauan, keinginan yang pengen jalan-jalan keluar daerah jauh kemana gitu. Apalagi kan bunda dan suami kerja full dari Senin sampai Jumat, belum lagi kerjaan sampingan bunda gitu ya. Bunda pengen jalan, namanya jalan-jalan keluar daerah gitu. Tapi bunda berpikir lagi, daripada bunda harus menghabiskan uang banyak hanya untuk beberapa waktu, lebih baik uangnya tuh bunda sisihin, bunda simpen, bunda tabung sampai cukup untuk bunda nikmatin tuh setiap hari gitu, atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, akhirnya terwujudlah si kamar impian bunda di rumah ini. Alhamdulillah banget, Masya Allah. Bunda gak pernah nyangka, dan suami juga pasti gak akan pernah nyangka kalau kita akhirnya memiliki selain rumah impian kita, terus juga dapur impian, terus juga seperti kamar tidur utama impian kita ini yang bisa jadi tempat terbaik dan ternyaman buat kita istirahat dan berkumpul bersama keluarga untuk melepas lelah, melepas penat, dan untuk melupakan beberapa sesaat kegiatan atau aktivitas kita di luar rumah gitu loh Mams ceritanya. Nah terus juga selain itu hobi bunda memang dari dulu tuh bebenah atau kayak bersih-bersih gitu. Kebetulan suami juga senang banget namanya beberes. Kita tuh termasuk orang yang dulu sebelum kita berkeluarga tuh bener-bener apik mungkin ya bisa dikatakan. Nah jadi bunda udah terbiasa yang namanya beberes rumah, karena nenek dari dulu, dari zaman bunda masih sekolah tuh udah membiasakan bunda untuk yang namanya nyuci baju sendiri, cuci sepatu sendiri, beberes rumah, sebelum berangkat sekolah beberes rumah, setelah pulang sekolah beberes rumah. Suami pun sama seperti itu. Jadi ketika kita udah berkeluarga dan terus bunda ngerasa beberes rumah dan bebenah rumah itu bukan lagi menjadi sebagai tanggung jawab atau kayak beban, tapi lebih kepada hobi gitu. Dan alhamdulillah ternyata dari hobi bunda yang bebenah rumah, beberes rumah atau beres-beres rumah itu justru malah mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan juga alhamdulillah bunda gak nyangka banget justru malah membuka pintu rezeki dari mana-mana gitu loh Mams. Jadi intinya nih buat semua Mams atau teman-teman yang mungkin sekarang lagi berada di titik nol sama seperti yang udah pernah bunda rasain saat itu, jangan pernah takut untuk bermimpi, nomor satu. Kedua, raih mimpimu kayak sekuat mungkin gitu loh. Jadi ketika nih bunda nih saat itu bunda memiliki mimpi A, dan bunda nggak cuma mimpi aja, tapi bunda udah kayak punya planning yang banyak banget gitu, atau rencana yang mau bunda kerjakan, apa nih kira-kira yang bunda lakuin biar bisa mewujudkan si mimpi-mimpi bunda itu. Nah selain itu juga jangan lupa untuk berdoa ya Mams, itu nomor satu banget. Nah itulah yang bunda lakuin selama ini sampai akhirnya alhamdulillah bunda dan keluarga udah punya rumah impian kita, terus juga udah punya beberapa spot atau ruangan yang menurut bunda dan juga suami ini udah lebih dari yang kita bayangkan gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah. Oke nih bunda sambil beberes ya, sekarang bunda udah ada di bawah di ruang tamu. Untuk ruang tamu ini sekaligus tempat parkir motor, karena kebetulan bunda belum punya garasi. Mobil parkirnya numpang di teras rumah orang tua, terus juga di depan ada sedikit teras atau kayak space gitu, dan itu luasnya kecil, cuma cukup untuk satu motor aja. Jadi biasanya kalau misalkan bunda dan suami libur kerja, motor yang satu dikeluarin atau taruh di depan pagar, dan yang satu lagi di dalam di ruang tamu ini Mams. Untuk luas ruang tamu lebarnya kurang lebih 4 kali 5 meter. Lantainya bunda pakai vinyl stiker, ini waktu itu bunda pasang udah kurang lebih hampir 3 atau 4 tahunan gitu deh. Lumayan untuk teksturnya masih lumayan bagus, tapi karena mungkin saat itu bunda pasang sendiri, jadi si vinilnya tuh udah mulai rada kayak renggang gitu loh Mams, dan kurang bagus sih menurut bunda ya, karena bunda pasang sendiri. Insya Allah doain semoga bunda dan juga suami punya rezeki lebih. Insya Allah nanti kita mau buat
rumah yang ada garasinya, terus juga nanti ruang tamunya yang luas, terus juga ada ruangan yang lainnya lah pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Mimpi aja dulu Mams, jadi jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi apapun. Justru ya kalau Bunda nih ya selama ini Bunda nggak pernah takut yang namanya untuk bermimpi, walaupun ada banyak banget kadang omongan entah itu dari orang tua, keluarga, temen, bahkan yang bilang kalau mimpi tuh jangan terlalu tinggi nanti jatuh gitu. Justru kalau Bunda nggak pernah takut jatuh, jadi ketika Bunda punya mimpi yang sangat tinggi, dan disitulah Bunda ada kemauan untuk berusaha dan bekerja keras gitu loh Mam. Dan ketika Bunda jatuh ya mungkin itu memang ujian untuk Bunda nanti mau angkatlah mungkin derajatnya sama Allah gitu sih Bunda berpikirnya. Jadi jangan pernah takut bermimpi dan jangan pernah takut untuk jatuh ya, karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oke, ini Bunda udah selesai nyapuinnya, semua lantai dari lantai atas sampai lantai bawah udah Bunda sapuin. Jadi info lagi nih ya, kebetulan rumah Bunda ini ada 2 lantai. Untuk lantai atas tuh semuanya kamar, dan lantai bawah tuh cuma ada ruang tamu, ruang makan, dapur, dan 1 toilet untuk tamu. Kenapa Bunda belum bikin home tour? Karena ini sebenarnya udah banyak banget ya requestan dari teman-teman. Pertama Bunda takut nanti dibilang sombong atau pamer gitu, padahal sama sekali Bunda nggak berniat untuk pamer atau sombong, karena ini semua yang alhamdulillah Bunda dan suami dapetin ini benar-benar dari usaha dan kerja keras kita dari nol. Karena Bunda udah pernah gitu ngerasain ada di titik paling bawah yang ketika ngelihat video atau YouTube rumah-rumah yang bagus atau kayak ruangan yang bagus itu Bunda ngerasa aduh kapan ya Bunda punya rumah kayak gitu, atau kapan ya Bunda punya ruangan seperti itu. Nah itulah yang Bunda takutin. Jadi Bunda masih kayak oke, nanti Bunda suatu saat insya Allah bakal bikin home tour. Dan lagi-lagi nanti kalau misalkan Bunda bikin home tour, Bunda minta tolong jangan pernah ada pikiran bahwa Bunda tuh mau pamer, mau sombong atau mau ria gitu ya, enggak sama sekali. Tapi intinya Bunda, semua yang Bunda lakuin dan semua video yang Bunda share apapun itu tujuannya adalah pertama untuk menginspirasi, kedua untuk memotivasi, dan ketiga semoga kalau ada manfaatnya silahkan diambil manfaatnya, dan kalau ada baiknya diambil baiknya, dan kalau enggak dibuang yang enggak baiknya gitu ya Mams. Oke nih Bunda udah selesai nyapuin, sekarang Bunda mau ngepelin. Tadi lantai atas sudah Bunda pelin semua sampai kamar mandi udah Bunda kosrek, ruang jemuran juga tadi di atas sudah Bunda kosrek, udah Bunda pel, sapu maksudnya. Sekarang Bunda lagi ngepel sampai udah ke dapur. Jadi biasanya kalau Bunda beres-beres serumah kayak gini, maksudnya semua lantai atau semua ruangan ini biasanya Bunda lakuin kalau misalkan pertama kondisi badan Bunda lagi enak, terus kedua mood Bunda lagi bagus, terus ketiga Bunda ngerasa kayak udah kotor banget gitu. Biasanya tuh Bunda lakuin. Nah karena sekarang kebetulan Bunda kemarin abis libur kerja lumayan panjang dan lama, jadi Bunda ngerasa ini waktunya yang tepat Bunda buat beresin atau bersihin semua isi rumah sebelum besok mulai lagi atau besok Bunda mulai masuk kerja lagi. Nah biasanya kalau Bunda udah masuk kerja, waktunya beberes atau bersih-bersih semua isi rumah kayak gini biasanya Bunda lakuin tuh 2 minggu sekali, atau enggak paling enggak ya sebulan bisa 2-3 kali lah Mams. Tapi kalau untuk nyapu ngepel lantai atas atau enggak lantai bawah gitu seminggu sekali pasti Bunda lakuin. Jadi misalkan seminggu ini Bunda sapuin semua lantai atas, nah nanti minggu depannya atau 2 hari atau 3 hari setelahnya Bunda sapuin semua lantai bawah gitu Mams. Karena Bunda kerja dari pagi sampai sore dan itu full Senin sampai Jumat. Jadi Bunda harus benar-benar bisa bagi waktu antara untuk kerja, istirahat, ngurus rumah, ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus anak dan lain sebagainya, sama untuk bikin konten atau bikin video ya Mams. Biar Bunda gak ngerasa kebebanan dan biar Bunda gak ngerasa kayak capek sendiri gitu loh. Karena jeleknya Bunda tuh kalau misalkan udah kayak capek dan ngerasa ini belum beres, itu belum beres, suka kayak ngerasa kesel sendiri gitu. Jadi pelan-pelan akhirnya Bunda belajar bahwa semua pekerjaan gak harus dikerjakan saat itu juga atau dalam waktu bersamaan. Bisa dicicil sedikit demi sedikit, balik lagi nunggu moodnya enak, terus juga nunggu
kalau misalkan kondisi badannya lagi enak baru deh Bunda kerjain. Oke, akhirnya udah selesai juga. Bunda bersih-bersih semua isi rumah, dari ruang jemuran, kamar mandi, kamar anak. Tadi udah Bunda ganti spraynya, terus ruang lemari, terus tangga, dan sampai ke bawah. Sekarang waktunya Bunda mau istirahat. Terima kasih ya udah nonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi insya Allah di next video. Bye, assalamualaikum.